Sekarang boleh ada orang yang bertanya, buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Buat apa kita zikir? Buat apa kita sedekah? Buat apa kita beribadah dan beribadah? Sekarang kita tidak bisa menjawabnya. Seperti halnya katanya seorang bayi ketika dia berada dalam perutnya. Buat apa mata? Kalaupun diberitahu mata buat melihat, ia akan mengatakan melihat apa di dalam kegelapan perut. Ketika diterangkan ini adalah tangan-tangan untuk bekerja, ini adalah kaki-kaki untuk berjalan, bayi yang ada di dalam perut ibu tidak akan mengerti. Tetapi ketika mereka keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ucapan orang-orang yang telah mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah. Surga ini hasil daripada hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu kita tidak akan memperoleh petunjuk dan hidayah kalau bukan karena petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat Jumat, menanggalkan kesibukan dunia sejenak. Ini bukan karena kekayaan kita, karena banyak juga orang kaya makin lupa terhadap ibadah, makin susah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa melaksanakan panggilan Allah sholat Jumat berjamaah sekaligus kebutuhan kita, bukan karena jabatan kita. Karena banyak orang yang diberi jabatan oleh Allah justru makin susah melaksanakan ibadah, makin sulit mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Hadirnya kita di sini bukan karena ilmu, bukan karena pengetahuan kita. Banyak orang berpendidikan tinggi, orang-orang pintar, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat. Ada di antara sahabat yang berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam
waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berdoa, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya menjadi orang Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, syakarta azima, kamu telah mensyukuri nikmat yang paling agung. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetapi pada hari ini Allah sudah takdirkan kita menjadi orang yang beriman. Padahal betapa susahnya para rasul menanamkan iman kepada umatnya. Nabi Nuh alaihi salam berjuang ratusan tahun menanamkan iman kepada umatnya, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun memperjuangkan iman, bapaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam setiap hari menanamkan iman kepada umatnya, istrinya durhaka, istrinya tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam berjuang tiap hari, tiap malam, dari mulai dengan perkataan yang lemah lembut sampai perkataan yang kasar dengan tantangan berperang. Fir'aun yang merawatnya sejak kecil tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin, tiap hari Rasul mengunjungi umat, tiap hari Rasul berdakwah, diketuknya satu persatu rumah demi rumah. Pamannya Abu Lahab tidak beriman. Dalam satu tafsir disebutkan surah Al-Quran yang jarang dibaca Rasul adalah Al-Lahab, dan para sahabat pun tidak berani membaca surah Al-Lahab di hadapan Rasulullah karena Rasul sendiri bersedih karena pamannya, omnya tidak beriman. Hadirin, ada satu berita yang sangat-sangat menarik buat orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang paling pintar di antara orang-orang yang mukmin adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu adalah orang-orang beriman yang paling sering mengingat kematian. Wa asyaddu isti'dadan lil maut, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak mempersiapkan kematian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Ini adalah sebuah berita yang tidak bisa dipungkiri, dan kita orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Berita tentang adanya hidup setelah mati, adanya pembalasan amal baik dan buruk, surga dan neraka, ini bukan impian, bukan ramalan. Sekarang kita berkata bahwa dunia adalah kenyataan, akhirat adalah cerita. Tapi sebentar lagi hadirin kita akan berkata dunia hanya cerita, akhirat yang jadi nyata. Hadirin rahimakumullah, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian. Mati adalah hidup. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap orang mati itu tahu siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafankannya, siapa yang membawanya nanti ke pemakaman ketika mayat itu diletakkan. Kata Nabi, hadirin, ini berita dari Nabi, mayat itu akan mendengar suara sandal orang yang mengantarkannya. Orang mati itu hidup. Ketika orang mati, kalau ia baik maka semua amal kebaikannya akan menjadi nyata. Dan fisik yang kita gunakan nanti bukanlah fisik yang sekarang, tapi fisik, casing, dan body yang dibentuk oleh Allah dari amalan kita. Sekarang boleh ada orang yang bertanya, buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Buat apa kita zikir? Buat apa kita sedekah? Buat apa kita beribadah dan beribadah? Sekarang kita tidak bisa menjawabnya. Seperti halnya katanya seorang bayi ketika dia berada dalam perutnya. Buat apa mata? Kalaupun diberitahu mata buat melihat, ia akan mengatakan melihat apa di dalam kegelapan perut. Ketika diterangkan ini adalah tangan-tangan untuk bekerja, ini adalah kaki-kaki untuk berjalan, bayi yang ada di dalam perut ibu tidak akan mengerti. Tetapi ketika mereka keluar dari alam rahim menuju alam dunia, ia baru tahu manfaatnya mata, baru tahu manfaatnya kaki dan tangan. Kita bertanya, apa sekarang manfaatnya kita berkumpul beribadah? Apa manfaatnya kita sholat? Jawabannya bukan di sini hadirin. Ketika nanti kita sudah keluar dari alam dunia ini,
menuju alam akhirat yang diawali dengan alam kubur, hadirin. Baru kita akan tahu apa sesungguhnya artinya sholat, artinya baca Quran, artinya zikir, artinya sedekah, dan lain-lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, hadirin, banyak kesempatan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan mati. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Katanya tidak ada seorang mukmin yang kalau ia meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan jauhkan dia daripada siksanya kubur. Bisakah kita pesan meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat? Tidak ada yang tahu. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada seluruh manusia, silakan kalian wahai hamba-hambaku, kalian tidak mau beribadah kepadaku, kalian mau maksiat kepadaku, silakan, asal kalian jangan hidup di bumiku, di mana kita akan tinggal kalau tidak di bumi Allah. Silakan kalau kalian mau maksiat, silakan kalau tidak mau ibadah kepadaku. Jangan kalian manfaatkan apa yang telah aku sediakan. Air manusia tidak bisa menciptakan, api manusia tidak bisa membuat, udara manusia tidak bisa mencipta. Silakan, kata Allah, kalian maksiat. Jangan gunakan airku, jangan gunakan udaraku, jangan gunakan apiku. Bisakah kita hidup tanpa air, tanpa udara, kata Allah. Silakan kalau kalian memang mau maksiat, silakan maksiat. Tapi kalau mati nanti baca la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang orangnya kalau di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, masuk syurga. Wa in zana wa in saraqah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bisakah kita menjamin ketika kita di akhir hayat kita membaca la ilaha illallah? Tidak ada, hadirin, kecuali dengan hidayah Allah, kecuali dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya, kata Nabi, tidak ada seorang mukmin, ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu suhufin minal muslimina illa aujaba. Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal di dunia kemudian disalatkan oleh 3 baris saf orang salat, aujaba, kata Nabi, pasti doa-doa orang yang salat ini akan dikabulkan. Tapi kita tidak tahu siapa yang akan menyolatkan kita nanti. Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Kalau ada orang muslim meninggal dunia, hadirin, terus disalatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, yang betul-betul mukmin, bukan munafik, bukan musyrik, maka ia akan memberikan syafaat untuk orang yang meninggal itu. Siapa yang akan menyolatkan kita? Kata Nabi SAW, kalau ada orang mukmin meninggal kemudian disaksikan, diucapkan, diberitakan, diobrolkan oleh keluarganya, oleh tetangganya, kebaikannya, maka Allah akan mengampuninya. Dalam satu riwayat, aw wajabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu wajabat? Syurga, hadirin. Tapi kita tidak tahu semua itu. Bagaimana, kata Rasul, hadirin? Banyak, ratusan ribuan, mungkin jutaan orang-orang mukmin yang meninggal dunia kemudian disiksa di alam kuburnya, tetapi Allah bebaskan disiksa alam kuburnya, dimasukkan ia ke dalam ampunannya, diberikan rahmat oleh Allah dengan istighfarnya dan doanya. Orang-orang yang hidup, yang seiman, yang seagama, apabila kalau seorang ibu, seorang bapak meninggal dunia, orang yang meninggal dunia kalau ibu dan bapaknya sementara ia punya anak, ia akan sedih sesedih-sedihnya. Kalau anaknya tidak mau mendoakan dan tidak mau membebaskan ibu bapaknya dari alam siksa kubur. Kenapa? Karena doanya diajarkan oleh Allah, sampainya dan bisa membebaskan dari siksa kuburnya disampaikan oleh Rasulullah. Betapa ruginya kalau kita punya anak, kita sekolahkan, kita urus, kita kuliahkan sampai tinggi-tinggi, kita mati disiksa Allah di dalam kubur. Anak tidak mampu membebaskan kita dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan amal solehnya. Rugi kita, hadirin, rugi. Nasihat ini untuk kita semua. Ada qaul ulama yang mengatakan ada 2 kerugian yang sangat-sangat dirasakan oleh kita semua. Yang pertama adalah lelaki yang tidak pernah sholat ke masjid ketika hidupnya.
tapi ketika matinya ia masuk ke dalam masjid untuk disolatkan. Sedih sesedihnya. Yang kedua, para wanita yang tidak menutup aurat ketika hidupnya. Ketika matinya ia menutup aurat dengan sempurna dengan kain kafannya. Ini sedih sesedih-sedihnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami semuanya agar kami bisa betul-betul mengingat dan bersyukur atas nikmat-Mu. Tolong kami, bantu kami beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.